Bahkan Harry Pras yang paling parah menganggap dia atau percaya kepada ucapan dia bahwa dia ingin hijrah, sampai-sampai dia ingin klarifikasi rujuk di acaranya Ustadz Khalid Basalamah di Inspirasi Hijrah. Saya saking husnuzonnya sampai membujuk tim Ustadz Khalid Basalamah untuk mengundang Ahmad Al-Misri klarifikasi rujuk di Inspirasi Hijrah. Tapi tim Ustadz Khalid Basalamah tidak mengiyakan itu. Nah, kita bisa lihat lagi teman-teman ya. Tiup air lagi, air berbarokah. Ya, kita tahu kan ya dari golongan mana ya yang suka tiup air gitu ya. Dan kalian tidak perlu mencari kemana-mana bukti Syekh Ahmad Al-Misri berpaham Asy'ariyah. Nggak perlu. Dengan dia tiup-tiup air, itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah orang Asy'ariyah. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Jadi jangan seolah-olah mau cuci tangan dengan kalimat waktu itu kami belum punya cukup bukti untuk memenjarakan. Bukan masalah memenjarakan. Mendiamkan itu adalah bukti kalian turut serta dengan jatuhnya banyak korban setelah itu. Belum bisa mikir juga, harus bisa mikir. Kenapa kalau misalnya ada yang bertanya di antara teman-teman, kenapa tidak diselesaikan di 2021? Satu, karena waktu itu dia pun benar-benar bersumpah demi Allah. Tidak. Ada nggak video di tahun 2021 itu? Cuplikan-cuplikan mungkin ada, tapi secara utuh mungkin nggak ada. Apa isinya? Dia meminta maaf, Ada minta maaf. menyatakan bahwa dia hilaf atau bagaimana? Kalau dia minta maaf atas kejadian ini semuanya. Oke, tapi tidak secara spesifik dia menyampaikan bahwa saya meminta maaf karena saya melakukan ini gitu. Iya, Oke. mungkin tidak spesifik seperti itu, tapi setelah dengan ada kan kita lagi bicara masalah itu. Iya. Jadi ketika minta maaf tuh yang diminta maaf itu masalah itu pastinya gitu. Nah, cuma begitu ada satu orang mengatakan, nah kan udah ngaku gitu ya, tiba-tiba dia berbalik arah dan mengatakan tidak. Karena ada handphone, yang nyuting. Ada yang nyuting gitu. Langsung dia sadar bahwa ada kamera. Ya kan, saat itu berubah suasana yang akhirnya jadi permintaan dari salah satu yang di situ mediator untuk si korban itu yaudah saling memaafkan, saling salaman, disitulah korban histeri. Oke. Minta maaf. Ya. Artinya tidak ada penyelesaian, tidak ada keadilan bagi si korban. Ahmad Al-Misri sudah ditetapkan sebagai orang yang terciduk melakukan tindakan menyimpang. Tapi namanya masih dijaga sehingga apa? Dia pada tahun 2021 dipercayai untuk mengisi di Hafiz Indonesia RCTI, Damai Indonesia TV One, Sodakah Yuk di RTV, dan Cahaya Hati di iNews. Ada 4 acara televisi besar yang menjadikan Syekh Ahmad figur utama. Bahkan ditambah lagi dengan Trans 7, yaitu acara Khazanah bersama Ustadz Faizar. Dan kita kenal sendiri bahwa Ustadz Faizar ini adalah murid Syekh Ahmad Al-Misri yang sudah bertahun-tahun di keilmuan ruqyah, dan bahkan Syekh Ahmad Al-Misri menjadi guru bagi seluruh peruqyah-peruqyah yang ada di komunitas Ustadz Muhammad Faizar. Kalau Syekh Ahmad Al-Misri, Beliau bagus. Beliau guru kita di apa? Peruqyah-peruqyah. Iya. Termasuk jajaran peruqyah yang masya Allah lah. Bisa diambil ilmunya beliau. Syekh Ahmad Al-Misri pada 11 April 2021 pernah ditabayuni ke salah satu tempat, yang dimana di tempat itu ada beberapa habib, ada beberapa kiai, ada beberapa ustadz, dan ada 2 saksi santri yang pernah dilakukan hal itu oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Bahkan tidak tanggung-tanggung teman-teman. Di dalam tempat itu ada satu sosok yang sangat berpengaruh apabila beliau menggunakan kekuatannya untuk memblacklist, mendeportasi, atau mencopot status sosialnya dari Syekh Ahmad menjadi orang biasa. Tidak diulamakan lagi, tidak dianggap tokoh, tidak dianggap sebagai da'i, apalagi diberikan kesempatan untuk mengisi di berbagai macam acara yang ada di Indonesia, terkhusus di 5 televisi besar Indonesia tadi. Orang-orang yang tahu dengan kasus ini tahun 2021 adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan kasus bertambahnya sampai hari ini.
Setelah saya mencari kontak dari Mas Ulin Nuha yang memberikan 4 tuduhan secara tidak langsung kepada saya, yaitu yang pertama, editor saya dibiayai oleh Ahmed Al-Misri, yang kedua, saya di briefing oleh Ahmed Al-Misri, terus yang ketiga, fasilitas dialog ilmiah saya dengan Ajir Ubaidillah dibiayai oleh Ahmed Al-Misri dan lain sebagainya. Ketiga poin ini sudah saya sampaikan di depan orangnya langsung bahwa semuanya tidak benar. Saya mengedit video saya sendiri. Dari dulu tahun 2019 sampai hari ini semua saya kerjakan sendiri. Bahkan saya bikin podcast tanpa tim, ya, tanpa tim. Dan ruang editing saya sudah kalian lihat sendiri di video ini. Terus masalah briefing, Ahmed Al-Misri hanya beberapa kali meminta saya untuk memberikan pembahasan yang objektif. Jangan hanya menyerang habaib saja, jangan hanya menyerang amaliyah-amaliyah aswaja saja, tapi serang juga orang-orang salafi yang fatwanya kurang tepat. Seperti Ustadz Abdul Hakim yang dimana pernah saya bahas dulu fatwanya tentang badal haji. Jadi Ahmed Al-Misri bukan meminta saya untuk hanya membahas khurafat Habib. Yang meminta saya untuk membahas khurafat Habib bukan Ahmed Al-Misri, tapi saya punya tim yang saya beri nama PKS, Pemberantas Khurafat dan Syirik. Di situ bisa berbagi informasi dari berbagai macam media untuk dijadikan rujukan terhadap video-video yang ingin kita bahas. Nah, terus yang ketiga, perkara dialog ilmiah yang dituduhkan masalah fasilitas yang disediakan Ahmed Al-Misri. Ahmed Al-Misri tidak memfasilitasi saya dan dia tidak punya fasilitas untuk live streaming. Itu murni fasilitas Novel Baswedan. Pak Novel Baswedan yang punya katanya. Dari Agil, yang dimana Agil ini adalah adminnya Ahmed Al-Misri. Saya bukan cuma menghubungi Mas Agil, tapi ada 3 teman yang saya hubungi, keduanya tidak bisa membantu, dan bahkan ada biaya yang sangat mahal untuk hal itu, untuk mengadakan dialog itu di tempat saya. Akhirnya saya mencari alternatif yang lebih hemat, yaitu nyewa tempatnya. Dan saya mendapatkan tempat dialog kemarin itu melalui Agil. Akhirnya saya sewa di sana dengan jumlah 2,5 juta. Jadi semua tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Mas Ulin semuanya tidak tepat. Meskipun beliau berusaha untuk membenar-benarkan, biasalah manusia tidak mau sepenuhnya terlihat salah. Saya mewajarkan itu. Tapi kalau mau dikatakan semua difasilitasi dan dibiayai oleh Ahmed Al-Misri, semuanya salah total. Dan di obrolan itu kita juga membicarakan poin keempat yang sangat-sangat serius, yang dimana saya ketika mendengar data fakta yang disampaikan oleh Mas Ulin, saya jadi emosi sebenarnya. Kalau saya berada di posisi tahun 2021 itu tahu dengan kebejatan Ahmed Al-Misri, saya tidak akan membiarkan orang seperti ini berkiprah terlalu luas. Saya akan berusaha untuk mengumpulkan suara agar orang seperti Ahmed Al-Misri paling minimalnya dideportasi di Indonesia, dicabut kewarganegaraannya. Kenapa? Kalau mau dituntut dari segi hukum, katanya pada waktu itu kita belum cukup bukti untuk memberikan sanksi hukum pidana kepadanya. Namun mendiamkan sampai Ahmed Al-Misri dari tahun 2021 sampai 2025 melakukan kebijakannya berulang-ulang sampai banyak yang ini juga kesalahan besar. Ya biasa, manusia bisa melakukan kesalahan, dan silahkan teman-teman nilai sendiri. Itu saja yang saya sampaikan di video ini.